Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Eka Brilian. NPM saya 24081010275. Di sini saya dari kelompok 3. Pada kesempatan dalam video ini saya akan mengerjakan modul 1 ya. Dan ini para 4 rekan kelompok saya, ada Hafid Salim Murdado, Indra Bagus Listandi, Muhammad Rafi Ayatullah Hadi, Arfa Istiqomah. Untuk NPM nanti akan dijelaskan masing-masing dari rekan saya. Oke, langsung masuk ke materinya. Part A atau part 1. Buat nama program dan memasukkan base address. Seperti gini ya, program name kelompok 3, base address 100. Langsung kita add jadi kayak gini di program list. Oke, lanjut. Buat sebuah instruksi yang memindahkan angka ke 5 register R00. Oke, di sini kita instruction add new, lalu move opcode move value nya 0, ini kita ubah menjadi 5, lalu ke destination operand menjadi register R00, lalu new instruction muncul di sini ya. Nah, lanjut kita eksekusi ya. Ini klik 2 kali, lalu hasilnya ke general purpose CPU register. Lanjut, buat sebuah instruksi yang memindahkan angka 7 ke register R01. Oke, instruction add new, memakai kode move, value 0 ubah menjadi 7, register kita ubah ke R01 ya. Nah, lalu muncul ya di bawahnya R00 ini, R01 7. Oke, lanjut eksekusi instruksi tersebut. Amati isi dari R00 dan R01 di tampilan CPU register. Oke, ini kita klik ya. Oke, ini hasilnya muncul ya, sama. Lalu lanjut, buat sebuah instruksi yang menambahkan isi dari R00 dan R01. Dan instruction add new, tadi opcode menjadi add register R00 yang atas, yang bawah register R01. Lanjut kita eksekusi, lalu catat register mana tempat hasilnya disimpan. Di sini kita add R00 R01, kita klik eksekusi ya, R01 menjadi 12 ya untuk filenya. Lanjut, buat sebuah instruksi yang mendorong nilai di register ke atas program stack, lalu eksekusi instruksi tersebut. Amati nilainya di program stack. Oke, jadi kita instruction add new, lalu memilih kode PSH di data transfer. Kita dari value kita ubah ke register langsung R01, lalu berubah ya menjadi tos file 12 address 17. Lanjut, buat sebuah instruksi untuk mendorong angka kedua atas program stack dan eksekusi instruksi tersebut. Amati nilainya di program stack. Instruction add new sama, lalu biasa ya, tadi ke register kita ubah ke value menjadi 2, lalu new instruction. Oke, di sini ada perubahan ya. TOS 1, POS 1 itu file 2 address 20, lalu ke special CPU register IR PSH hashtag 2 mar 120 MTR PSH hashtag 2. Lanjut, buat sebuah instruksi untuk melompat tanpa isyarat ke instruksi pertama, lalu eksekusi instruksi tersebut. Oke, di sini kita memakai kode jump ya atau JMP karena melompat. Instruction add new, memakai kode JMP, ubah ke register R00, lalu new instruction. Nah, ini muncul ya JMP 0000. Lanjut, amati nilai register PC. Ini adalah alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Catat instruksi yang ditunjukkan olehnya. Oke, di sini kita eksekusi ya. JMP
000 Mars 124 JB 000. Oke, lanjut. Buat sebuah instruksi untuk menarik pop nilai dari atas program start ke register R02. Lalu eksekusi instruksi tersebut. Oke, di sini data transfer bisa di pop register kasih R02, lalu new instruction. Oke, itu berubah ya, jadi R002 belum menjadi 2. Nah, lalu di sini berubah pop R02 128 pop R02. Lanjut. Buat sebuah instruksi untuk menarik nilai dari atas program stack ke register 03. Lalu eksekusi instruksi tersebut. Oke, di sini kita memakai kode pop register berubah jadi R03. Lalu eksekusi instruksi terakhir sekali lagi. Apa yang terjadi? Oke, di sini nampaknya error ya, stuck underflow, error ya. Nah, di sini ada peringatan kode 2000 dengan deskripsi CPU 0, runtime error karena tidak ada instruksi pada kolom program stack. Buat sebuah instruksi perbandingan compare yang membandingkan nilai di register R04 dan R05. Oke, di sini kita ke comparison, memakai compare di register R04 bawah R05. Lanjut. Lalu memasukkan secara manual dua nilai yang sama di register R04 dan R05. Jadi di sini kita change ya untuk value-nya, register value. Lalu kita eksekusi status flag mana yang diatur. Nah, di sini jadi tadi habis eksekusi untuk status flagnya menjadi Z. Lanjut. Lalu di sini kita masukkan secara manual nilai di register pertama yang lebih besar daripada register kedua. Jadi register R04 lebih besar ketimbang register R05. Lalu kita eksekusi kembali. Yang oke, di sini flagnya berubah ya menjadi N. Lanjut. Masukkan secara manual nilai di register pertama yang lebih kecil daripada register kedua. Oke, jadi di sini R04 lebih kecil ketimbang R05, jadi kebalikannya. Apa yang terjadi? Flagnya menjadi 0 ya, atau kosong ya. Tidak ada yang dicentang di sini. Lanjut. Buat sebuah instruksi untuk melompat ke instruksi pertama jika nilai register R04 dan R05 sama. Oke, di sini memakai kode JKey di control transfer value 0 saja. Langsung kita new instruction ya. JKey 0. Oke. Sesuai instruction. Lanjut. Uji instruksi di atas dengan memasukkan nilai yang sama secara manual ke register R04 dan R05. Kemudian eksekusi instruksi perbandingan diikuti dengan instruksi lompat. Jika berhasil, instruksi pertama akan disorot. Oke, di sini JKey value 0000. Oke, seperti tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lanjut. Tantangan buat program loop. Loop sangat berguna dan sering digunakan dalam program komputer. Lakukan langkah-langkah berikut. 1. Buat instruksi yang memindahkan angka 0 ke register R01. Kedua, buat instruksi yang menambahkan angka 1 ke register R01. Ketiga, buat instruksi yang membandingkan angka 10 dengan register R01. Buat instruksi yang melompat kembali ke instruksi kedua jika R01 tidak sama dengan angka 10. Kelima, buat instruksi HLT atau halt. Keenam, eksekusi instruksi 1 hingga 4 secara manual satu persatu. Lalu apa yang terjadi saat Anda mengeksekusi instruksi keempat? 7. Klik tombol reset program, sorot instruksi pertama, lalu klik tombol run. Lalu amati loop yang berjalan. Oke, di sini kita run ya di sini. Oke, kita run. Oke, muncul ya untuk
runtime-nya ini berarti work. Oke, sekarang kita lanjut ke part B atau part 2 ya. Pertama, buat kode untuk pernyataan kondisional yang menyatakan bahwa jika nilai di register R02 lebih besar daripada nilai di register R01, maka register R03 diatur ke 8. Uji pada simulator. Oke ya, di sini kurang lebih seperti ini untuk simulasinya. Oke, lanjut. Buat kode untuk loop yang mengulang 5 kali, di mana nilai register R02 meningkat sebesar 2 setiap kali loop mengulang. Uji pada simulator. Oke, mari kita uji. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lanjut. Angka 4, min 3, 5, dan min 6 didorong secara manual ke atas stack dalam urutan tersebut. Buat kode untuk sebuah rutinitas yang menarik pop 2 angka dari atas stack, mengalihkannya, dan mendorong hasilnya kembali ke atas stack. Rutinitas ini diulang hingga hanya tersisa 1 angka di atas stack. Uji kode pada simulator. Oke, di sini kita uji ya, menggunakan ini rumus. Kita eksekusi di sini tos 0 val 360 address kedua. Oh iya, untuk yang simulator maaf, yang part B mengalami kendala ya, aplikasi error, jadi saya jelaskan melalui PPT saja. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu presentasi yang saya lakukan. Kurang lebih atau salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke modul 2. Instructions for writing to and reading from memory. 1. Temukan instruksi yang menyimpan bit dalam memori data program dan gunakan untuk menyimpan angka 65 di lokasi alamat memori 20. Pada instruksi ini, kita diminta membuat instruksi cara menyimpan bit dalam memori data program. Maksud perintah STB adalah store a bit from register to memory. Berdasarkan soal kita, diminta untuk menyimpan angka 65 ke alamat memori 20. Setelah di step, ada perubahan pada data memori, yaitu nilai 41 atau nilai hex 65 pada alamat memori. Lanjut, pindahkan nomor 51 ke register R04, gunakan instruksi penyimpanan untuk menyimpan konten R04 di lokasi memori data program 21. Pada instruksi ini, kita membuat dua instruksi. Yang pertama, menggunakan move yang berguna memindahkan data ke register atau register ke register, memindahkan value 51 ke register R04. Terlihat pada general purpose CPU register. 2. Gunakan instruksi STB untuk menyimpan R04 ke alamat memori 21. Pindahkan nomor 22 ke register R04. Gunakan informasi ini untuk secara tidak langsung menyimpan nomor 59 dalam memori data program. Pada kali ini, kita akan membuat dua instruksi. Yang pertama, menggunakan instruksi move untuk memindahkan nomor 22 ke register R04, lalu step. 2. Lalu gunakan instruksi STBI untuk menyimpan nilai 59 ke alamat memori 22 yang telah dilakukan pada register R04, yaitu pada instruksi 1. Setelah instruksi kedua dilakukan, lalu step, dan jika dicek pada show program data memory, terdapat perubahan pada alamat memori 22, yaitu nilai 3B atau nilai hex dari 59. Lanjut, temukan instruksi yang memuat 1 bit dari memori data program ke dalam register. Gunakan ini untuk memuat nomor di alamat memori 22 ke dalam register R10. Pada instruksi ini kita diminta untuk membuat instruksi menggunakan LDB, maksudnya adalah dari LDB from memory register. LDB 22
ke register R10 memiliki arti memuat data pada alamat memori 22 ke register R10. Maka dari itu, setelah di step pada general purpose CPU register, register R10 memiliki value 59. Lanjut. Tulis sebuah pengulangan di mana 10 angka dari 41 hingga 50 ditulis dalam memori data program mulai dari alamat memori 24. Pada instruksi ini, R04 digunakan untuk menyimpan alamat memori 24. Register R00 akan digunakan sebagai acuan looping yang akan berjalan yaitu 10 kali. Register R01 digunakan untuk menyimpan angka atau value yang nantinya akan dimasukkan ke memori 24. Pada instruksi CMP, dilakukan perbandingan pada value 0 dengan register R00. 3. Instruksi STBI digunakan untuk memasukkan bit dari register R01 ke alamat memori yang disimpan oleh R04 yaitu 24 dan melakukan instrumen pada alamat tersebut. Lanjut, menginisialisasi bagian memori data program secara manual mulai dari alamat 40 dengan string CPU instruction rule. 1. Register R04 digunakan untuk menyimpan alamat memori 40. Register R00 digunakan untuk menyimpan value beberapa kali looping akan dijalankan. Register R01 menyimpan alamat memori string. 2. Instruksi LDBI karena mengambil value dari memori. 3. Instruksi DEC digunakan untuk melakukan pengurangan pada register R00. Keempat, instruksi CMP digunakan untuk jump ke address 18 yaitu CMP. Kelima, sebelum run pada show data memory, pilih string, value, masukkan CPU instruction rule dan address 40 lalu tekan update. Hasil menunjukkan pada address 64 berhasil mengcopy string yang telah dimasukkan pada address 40. B. Instructions for calling subroutines passing parameters to subroutines. Catat apa yang Anda lihat di area data program setelah program berhenti berjalan. 1. Pada instruksi move value 16, R03, register R03 digunakan untuk menyimpan value 16. Instruksi R04 digunakan untuk menyimpan nilai hex 41. 3. STB berguna untuk memasukkan nilai pada R04 ke register R03. 4. Add berguna untuk fungsi penambahan pada register R03 dan R04. Dan 5. CMP untuk membandingkan nilai pada register R04 dengan nilai H4F. Nilai heksadesimal H4F sama dengan 79 pada desimal. Setelah di-run pada show program data, memori terlihat hasilnya huruf A hingga Z hingga N. Selanjutnya, apa arti dari add di add R03? Arti add maksudnya adalah mengindikasikan ke alamat tersebut atau melakukan operasi yang tersimpan pada register R03. Instruksi 2, add the following subroutine calling code but do not run it yet. Pada instruksi ini, instruksi HLT diganti dengan red untuk menandai exit dari subroutine yang sedang berjalan. MSF adalah instruksi untuk menandai start subroutine. Cal digunakan untuk memanggil subroutine yang ditandai dengan label. A. Catat isi program start setelah instruksi MSF dijalankan. Setelah instruksi MSF dijalankan, 1. TOS di posisi 1 dan memiliki value 0 di alamat 0039. 2. BOS di posisi 0 dan memiliki value min 1 di alamat 0039. B. Catat isi program start setelah instruksi call dijalankan. Setelah instruksi call dijalankan, TOS berisi value 44 di alamat 0039. Call berfungsi sebagai alamat pengembalian. 2. BOS tetap memiliki value min 1 di alamat 0039. C. Apa pentingnya informasi tambahan pada tumpukan setelah menjalankan instruksi call? Artinya, instruksi call adalah berfungsi sebagai pemanggil program-program yang sebelumnya sudah pernah diinput dan akan menjadi kunci untuk mendukung pemanggilan subroutine yang ada. Instruksi 3. Let's make the above subroutine a little more flexible. Suppose we wish to change the number of characters stored when calling the subroutine. Modify the calling code into as below. Put the number hex 16 on top of the stack. Add new modify the subroutine code in 1 as below and run the above calling code. Pay particular attention to the behavior of the stack. Put the number on top of the stack in R05, compares R05 with R04. Pada instruksi ini menambahkan angka hex 60 menggunakan PSH. 1. PSH berfungsi untuk push nilai hex 60 ke stack. 2. Untuk melakukan pemanggilan proses ke label 2. 3. Move
16 R03 memasukkan nilai 16 ke R03, begitu juga dengan selanjutnya. 4 pop R05 mengambil nilai dari stak ke R05. 5 STB menyimpan nilai dari register R04 ke R03. 6 add menambahkan pada R03 dan R04. 7 read kembali ke instruksi setelah pemanggilan. Setelah dilakukan run, hasil menunjukkan dari alamat memori 16 hingga 40 tertulis huruf A hingga Z dengan beberapa simbol. Dari nilai hex 41 hingga 4F, jika dikonversikan ke desimal, nilai hex 41 sama dengan 065, di mana berdasarkan kode SCII, nilai desimal 065 merupakan abjad A. Begitu juga seterusnya hingga A hingga 4F. 4F sama dengan 079 sama dengan 0. Lanjut. Tambahkan parameter kedua ke kode di atas yang dapat memberikan alamat awal yang berbeda untuk transfer data ke memori dan ujilah pada simulator. Tulis kode yang dimodifikasi pada simulator. Lanjut, tulis subroutine yang mengambil dua angka sebagai parameter, menambahkannya dan mengembalikan hasilnya di register R00, yaitu saat subroutine keluar, hasilnya tersedia di R00 untuk seluruh program. Ujilah pada simulator dengan menulis instruksi pemanggilan yang mencakup pengoperan dua angka pada tumpukan. Untuk melakukannya, buatlah instruksi di samping ini. PSF digunakan untuk memulai subroutine atau fungsi. 1. PSH digunakan untuk melakukan push nilai 20 dan 50 ke stack. 2. Pop untuk melakukan pop dari stack ke register R01 dan R00. 3. Add melakukan penambahan nilai dalam register R00 dan R00. R01 dan R00 dan hasil tersimpan di R00. Kelima, tulis subroutine yang mengambil dua angka sebagai parameter, membandingkannya dan mengembalikan angka yang lebih tinggi dari keduanya sebagai hasil dalam register R00. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika kedua angka tersebut sama. Untuk melakukannya, buatlah instruksi di samping ini. PSH melakukan push nilai dari 20 dan 50 ke dalam stack. 1. Pop melakukan pop data dari stack ke R01 dan R00. 2. CMP untuk membandingkan GT untuk melompat ke label 2 jika perbandingan sebelumnya menunjukkan nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Terima kasih. Lanjut ke model 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Rafiatul Hadi akan mempresentasikan tentang modul 3. Sebelum itu, perkenalkan dari anggota kelompok kami, ada saya sendiri Muhammad Rafiatul Hadi, kemudian ada Tio Eka Apriliana, kemudian ada Arfa Istiqomah, kemudian ada Hafiz Ali Murtado, dan ada Indra Bagus Listandi. Langsung aja saya mulai. Pada modul pertama, kita di modul ketiga maksud saya, disuruh untuk menjalankan beberapa source code. Kemudian ini ada source code yang pertama. Kita jalankan pada CPU simulator. Langkah-langkah pertama itu klik menu compiler, kemudian memasukkan kode dan klik compile. Setelah itu, klik pada menu load memory yang ini, kemudian run, dan hasilnya akan sama seperti source code-nya yang diperintahkan. Kemudian lanjut, yaitu di source code yang kedua pada modul ketiga. Langkah-langkah awalnya yaitu seperti biasa, yang pertama memasukkan kode dan kemudian klik compile, maka akan hasilnya adalah seperti ini, yaitu sama pada apa yang diinginkan pada kode source code yang kedua. Kemudian kita lanjutkan ke bagian source code ketiga. Source code ketiga ya ini memasukkan kodenya, kemudian klik compile. Di sini hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat sesuai dengan kodenya itu pada line ketiga akan terjadi sebuah lompatan sesuai dengan yang ada di source code-nya.
kemudian akan lanjut mengeksekusi pada line 4, dan seterusnya. Next, kemudian ada source code keempat. Source code keempat ini sama seperti struktur-struktur sebelumnya juga, untuk memasukkan kode dan kemudian mengompil. Hasilnya yaitu akan terjadi lompatan hampir sama seperti source code yang ketiga. Pada line ketiga akan terjadi lompatan, kemudian pada line kelima akan terjadi tambahan n sama dengan n plus 1. Pada line ketiga ini, lompatan akan langsung kepada address 68 sesuai dengan kodenya. Kemudian ada source code yang kelima. Langkah-langkah pertama memasukkan kode dan kemudian mengcompile. Kemudian yang kedua adalah klik load in memory. Yang ketiga ada klik run. Kemudian show pipeline. Nanti akan menunjukkan menu yang seperti ini. Ini ada menu run dan ini kemudian ada menu pipeline. Kemudian setelah itu pada menu pipeline checklist pada tulisan no instruction pipeline. Setelah itu klik menu reset program. Nah, setelah kita reset dan kita close menu pipeline yang tadi, kemudian pada CPU instruction akan ada suatu kode yang ditandai, yaitu kode yang ini. Kemudian kita klik 2 kali dan hasilnya akan tereksekusi secara manual pada outputnya, seperti yang lihat yang seperti ini. Kemudian ada source code terakhir, yaitu source code ke-6. Langkah yang pertama, masukkan kode dan compile. Kemudian yang kedua ada klik load in memory. Setelah itu, maaf ini nomornya salah, nomor 7 dan 8. Setelah itu klik trigger, kemudian klik menu input output. Kemudian setelah itu klik trigger. Setelah mengklik trigger pada Windows interrupt, kemudian kita akan memperlambat eksekusi di CPU simulatornya. Kemudian pada saat angka-angka ini muncul, kita stop. Nah, angka-angka ini membuktikan sebagai mana kode yang tadi itu berjalan secara benar. Mungkin sekian dulu untuk presentasi dari modul 3 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Ali Murtado, NPM 240810100297. Kali ini saya akan membahas program model 4, yaitu yang berjudul memasukkan instruksi CPU dan menjelaskan efek instruksi perbandingan pada tanda status CPU Z dan N. Oke. Berikut yaitu kita akan masukkan kode seperti screenshot yang ada di PPT saya. Tujuan dari program model ini adalah memasukkan instruksi menggunakan mesin pengatur CPU dan menjelaskan efek instruksi perbandingan pada tanda status CPU Z dan N, membuat sebuah perulangan dan menjelaskan instruksi lompatan yang menggunakan flag Z dan N, menggunakan track addressing untuk mengakses lokasi memori, menggunakan indirect addressing untuk mengakses lokasi
memori, membuat subrutin, dan memanggilnya, memberikan arah meter ke subrutin. Set instruksi CPU sering dikelompokkan menjadi beberapa kategori diksi instruksi yang terkait dengan fungsi. Instruksi yang paling sering dijumpai melibatkan pergerakan data, misalnya MOV. Instruksi umum lainnya adalah instruksi perbandingan, misalnya instruksi CMP. Instruksi ini akan melakukan set atau mereset lab status Z dan N. Sebagai catatan hasil perbandingan operasi berikut adalah kode yang akan dijalankan. Jadi kodenya itu seperti yang ada di PPT saya dan saat dijalankan akan menjadi seperti ini. Oke. Berikutnya yaitu mencatat status bendera Z dan N. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan instruksi dan mencatat status flag Z dan N pada setiap instruksi perbandingan yang dijalankan. Dari hasil instruksi tersebut, data diamati bahwa CMP3 RO2 menghasilkan Z, kita nilai dari RO2 menghasilkan kondisi N, kita nilai di RO2 lebih kecil dari 3. Lalu CMP1 RO2 menghasilkan kondisi Z, kita nilai RO2 sama dengan 1, dan menghasilkan kondisi N, kita nilai dari RO2 lebih kecil dari 1. Lalu CMP4 RO2 menghasilkan kondisi jika nilai di RO2 sama dengan 4, menghasilkan kondisi N jika nilai di RO2 lebih kecil dari 4. Selanjutnya yaitu membuat loop dan menjelaskan instruksi lompatan yang menggunakan bendera Z dan N. Berikut kodenya yang akan dimasukkan seperti di PPT. Langkah selanjutnya kita akan membuat perulangan dan mencoba instruksi lompatan yang menggunakan flag Z dan N. Program komputer seringkali berisi loop di mana urutan kode yang sama berulang kali dieksekusi sampai atau saat kondisi tertentu terpenuhi. Loop ialah hal yang paling berguna dari bahasa pemrograman pada tingkat instruksi menggunakan instruksi lompatan bersyarat untuk melompat kembali ke awal perulangan atau melompat keluar loop. Instruksi untuk melakukan hal tersebut sebagai berikut dengan menggunakan kode ini. Oke, berikutnya mengubah kode RO1 mencapai nilai 4. CMP3 RO1 yang terletak di value yang awalnya angka 3 diganti menjadi 6. Di sekitaran sini, setelah itu jalankan program hingga RO1 bertambah dengan 1 atau hingga mencapai nilai 4 seperti di PPT saya ini. Oke, berikutnya mengakses lokasi memori. Langkah selanjutnya kita akan melakukan direct addressing untuk mengakses lokasi memori. Meskipun instruksi memindahkan data dari register atau instruksi yang tercepat masih diperlukan untuk memindahkan data dari memori utama atau RAM yang merupakan proses yang lebih lambat. Contoh instruksi yang digunakan untuk menyimpan atau mengeluarkan data dari memori. Metode di sini sebagai berikut. Yaitu seperti ini. Masukkan kode STB, LDB, ADD, dan STB, lalu bisa kita cek di bagian, dan hasil ini dapat dicek setelah menjalankan program.
Lalu H pada H41 di atas adalah H menandakan bahwa nilai 41 yang ditulis menggunakan format bilangan heksadesimal. Oke, berikutnya modifikasi kode. Modifikasi kode dan menyimpan dua karakter berikutnya adalah alfabet. Klik kode di atas lalu pergi ke menu. Klik kode di atas ini, habis itu pergi ke menu edit yang ini, data transfer, lalu ubah angka di value. Klik ke bagian menu data transfer ini, lalu ubah angka di bagian value sini, sekitar sini, menjadi H43 dan jalankan program. Hasilnya akan seperti ini. Berikutnya mengakses lokasi memori tidak langsung. Oke. Kita akan menggunakan indirect addressing untuk mengakses lokasi memori. Masukkan kode dan hasilnya bisa masukkan kode yaitu berupa label 12 move, berupa label 2 move dan add cmp jne. Setelah itu kita bisa cek di bagian menu show program data memory. Arti dari add pada maksud saya arti dari add pada add R03 di atas adalah add pada RO3 yang digunakan untuk mengakses nilai di alamat memori yang tersimpan dalam register. Oke, selanjutnya yaitu membuat subroutine dan memanggilnya. Kita akan membuat sebuah subroutine dan memanggilnya. Fitur lain yang sangat bagus dari bahasa pemrograman adalah subroutine. Jika sebuah subroutine tidak tersedia, maka urutan instruksi yang sama akan diulang berkali-kali. Misalnya, pada contoh ini, kita akan masukkan kode, tapi kita pilih bagian red dahulu untuk kembali ke urutan instruksi sebelumnya. Untuk menjadi sebuah subroutine dengan memasukkan instruksi ret atau RET sebagai instruksi terakhir, yaitu kode MSF dan CAL. Hal ini memungkinkan manajemen yang lebih efisien terhadap alur eksekusi dan pemanggilan subroutine. Dengan MSF penyimpanan alamat instruksi setelah pemanggilan, CAL memanggil subroutine serta menyimpan alamat return ke dalam program stack. Oke. Terakhir yaitu melakukan parameter ke subroutine, dan seperti ini contohnya yang berupa bentuk video dari saya. Oke, terakhir yaitu melakukan parameter ke subroutine dan bisa disaksikan di video ini, video dari saya. Parameter membuat kode pada instruksi sebelumnya yang telah dimasukkan. Metode umum untuk mengoper parameter dengan menggunakan program stack yang nantinya parameter akan dimasukkan sebelum
pemanggilan instruksi dan akan dikeluarkan dari step di dalam subroutine. Seperti yang dapat dilihat di video saya, yaitu kita membuat kodenya dahulu pada instruksi sebelumnya yang telah dimasukkan. Metode umum untuk mengoper parameter. Hal ini bertujuan untuk menggunakan program stack yang nantinya parameter akan dimasukkan sebelum pemanggilan instruksi yang akan dikeluarkan dari step di dalam subroutine. Oke, kita bisa masukkan kode pemanggilan. Ini saya percepat prosesnya. Nah, setelah semua instruksi telah dilakukan, baru kita jalankan perintah kode pemanggilan. Oke, sekian saja video dari modul 4, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan rekan saya untuk menjelaskan modul 5. Saya Indra Bagus Sistandi, NPM 2408 1010 281. Di sini pada modul kelima kita mendapatkan misi yaitu complete the following activity. Nah, perintah pertama yang kita dapatkan adalah temukan instruksi yang digunakan untuk menyimpan bit data di lokasi memori. Saat pertama kali membuka GPU simulator, kita akan mendapati tampilan seperti ini. Dan hal pertama yang harus kita lakukan itu menamai program kita. Di sini saya menamainya kelompok 3. Lalu, karena di perintah kita disuruh untuk menyimpan bit data di lokasi memori, kita akan masuk pada kolom perintah atau instruction dan add new instruction. Saat add new instruction dijalankan, kita akan membuka instruction GPU. Nah, di sini kita akan memilih STB atau Stored Bit to Memory. Perintah yang kedua, gunakan untuk menyimpan nomor 65 di lokasi alamat 20. Setelah tadi kita membuka add new instruction dan memilih STB, kita bisa memasukkan nomor di sini. Di sini perintahnya meminta untuk memasukkan nomor 65. Kemudian di sini memasukkan 65 dan alamatnya 20. Saat di add new instruction, hasil yang keluar adalah di CPU instruction in memory atau RAM. Di sini muncul seperti ini. Dan perintah ketiga yang kita dapatkan, buat instruksi untuk memindahkan nomor 22 ke register R01 dan jalankan. Untuk memindah nomor 22 ke register 01, kita perlu menambahkan instruksi lagi, dan kali ini kita menggunakan move atau move data to register dan memasukkan nomor 22 dan register R01. Saat di add new instruction, di sini akan muncul pada kolom 2 dan kita bisa run program ini. Hasil yang akan keluar atau output yang akan keluar pada general purpose CPU register pada kolom R01 tersebut adalah 22. Untuk perintah yang keempat, buat instruksi untuk menyimpan nomor 51 di lokasi
lokasi alamat yang saat ini disimpan di register R01 dan dijalankan. Nah, di sini kita perlu menambahkan instruksi lagi. Jadi kita membuka add new instruction dan memilih std dan memasukkan nomor 51 dan registernya R01. Saat dijalankan tetap keluar pada kolom R01 yaitu nomor 22. Perintah kelima, pastikan bit yang ditentukan ditulis ke lokasi alamat yang benar. Dan Anda akan melihat A dan 3 di bawah kolom data. Jadi, ini adalah tampilan saat kita membuka kolom data atau data memori. Pada saat kita membukanya, kita akan disajikan penampilan seperti ini dan di sini ada kolom 0016 yang kita edit dan akan muncul data bertuliskan A dan 3. Perintah ke-6 sekarang mari kita buat loop. Pertama-tama atur R02 ke 0, tingkatkan nilai R02 sebesar 1. Jika nilai R02 adalah 5, maka keluar dari loop ini dan hentikan program. Jika tidak, lanjutkan loop. Jadi, kita diminta untuk menghasilkan pada kolom R2 ini adalah 5. Nah, di sini instruksi yang saya tambahkan sebagai berikut: stb 6520 move 22R01 stb 51R01 move 4R02 inc R02 dan hlt. Nah, sebelum pemularan program, kita harus merestart program yang sebelumnya terlebih dahulu. Baru kita bisa run. Selanjutnya, output yang dihasilkan seperti ini. Pada kolom R02 akan muncul nomor 5. Perintah ke-7, mari kita tanam teks pendek ke dalam memori. Klik dan sorot lokasi memori 0024. Lalu masukkan teks hello body 0A di kotak B0 hingga B6 dan klik tombol pembaruan. Teks halo sekarang harus ada di memori. Apa yang dilakukan 2 bit HEX terakhir 0D dan 0A. Jadi pada data memori kita bisa lihat di sini ada kolom 0024. Nah, di sini bisa kita isi debug control. Nah, pada kolom ini kita bisa isi apa yang sudah diperintahkan pada soal, yaitu teks kecil yaitu hello. Lalu kita update dan hasilnya akan seperti ini. Pada kolom B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 itu akan muncul apa yang kita tulis di sini, yaitu 68, 65, 6C, 6C, 6F. Jadi di data di sini akan muncul tulisan hello. Nah, apa yang dilakukan 2 bit HEX terakhir 0D dan 0A, di sini mereka tidak berubah, masih sama
seperti apa yang kita tulis, yaitu 0D dan 0A. Perintah ke-8, buat sub rutinitas kecil yang ketika dipanggil akan menampilkan teks hello. Anda mungkin menggunakan. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghasilkan output hello ini saat di run. Jadi saya menggunakan instruksi seperti ini pada simulator CPU, kan MSF CAL 6 HLT move 24 R00 LDP R00 R01 out R01 1, lalu INC R00 JNE 12 dan RINT. Saat di run, hasil yang keluar akan seperti ini, memunculkan teks pendek yaitu hello. Perintah yang ke-9, ubah pengulangan di atas atau yang tadi ini untuk memanggil subroutine ini setiap kali nilai R02 bertambah 1. Nah, di sini kita harus membuat loop. Jadi kita menambahkan instruksi new label, kita di sini memberi nama loop, lalu mengedit beberapa bagian seperti LDB awalnya R00 menjadi R01 dan seperti yang bisa dilihat di sini penggantiannya atau perubahannya atau pengeditannya. Lalu di sini kita juga harus menambahkan beberapa instruksi baru, contohnya jam 29 R01, lalu jam 29 R01, jam 5 R02, INC register R02, out 10, value 1, dan JMP ini diberikan loop, tulisan loop, dan perintah ke-10, verifikasi bahwa ketika loop dijalankan teks hello ditampilkan untuk melihat teks. Ya, teks. Nah, saat dijalankan atau di run, teks akan selalu berulang. Jadi maksudnya saat di run, seperti di soal, setiap kali R02 bertambah 1, maka jadi teks hello ini akan ditambahkan. Jadi ini akan terus berulang. Untuk perintah yang ke-12, buka layar complete dan masukkan kode sumber berikut dalam bingkai sumber program. Nah, di sini kita diminta untuk membuka complete dan memasukkan kode yang sudah diberikan pada soal. Kodenya seperti ini. Dan lalu pada soal juga kita diminta untuk mengikuti sebuah perintah ya untuk mengoptimis pengaturan pada complete ini, yaitu kita harus men-checklist atau mengenable optimize dan remove reduce code. Nah, setelah kita complete di sini, kode instruksi akan muncul seperti ini. Dan jika kita sudah mengcomplete dan
seperti ini kode sudah siap digunakan. Dan saat kita run, kita akan kembali ke tampilan awal, dan di sini kode sudah langsung tercantum dan akan run otomatis. Dan di sini seperti yang ada pada kodenya, pada kolom 2 ini selalu bertambah 2. Jadi setiap kali kolom R01 bertambah 1, kolom R02 ini akan bertambah 2. Jadi ini akan terus seperti ini, selalu bertambah 2. Untuk perintah yang ketiga, kita disuruh untuk memasukkan sumber di bawah ini dan kompilasi. Nah, di sini kita akan diberikan kode lagi, yaitu kodenya ini. Saat kode ini kita kompilasi, seperti yang tadi, sebuah instruksi akan keluar, dan saat kita run, kita akan kembali ke tampilan ini lagi dan kodenya otomatis berjalan, atau instruksinya akan otomatis berjalan. Dan setelah instruksinya selesai berjalan, di sini hasil yang bisa kita dapat pada instruksi yang diberikan kode adalah pada kolom R02 tampil nomor 16, pada R03 tampil nomor 23, ada pada kolom R05 ada muncul tampilan nomor 13. Sekian presentasi dari saya.